Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim rahimakumullah, pertama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah memasuki di hari ke-21 di bulan Ramadan, dan tentunya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dimanapun kita berada, di masjid, di musola, di pondok pesantren, pasti ketika jam 12 malam melaksanakan qiyamul lail. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang urutan sholat, ya, urutan sholat qiyamul lail. Yang pertama kita sholat apa saja, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ketika kita melaksanakan sholat di masjid, ya, tentunya yang pertama adalah kita berangkat ke masjid. Kemudian ketika mau masuk ke masjid, kita dahului dengan kaki kanan dulu. Kaki kanan beranjak ke masjid, kemudian mengucapkan doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Setelah itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Usolli sunnatat tahiyatul masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat yang kedua adalah sholat li syukril wudu, salat sunnah wudu. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal wudu'i rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau kita sholatnya sendirian, kalau kita sholat jamaah tinggal ditambah dengan kata-kata makmum, ya. Usolli sunnatal wudu'i rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian rangkaian sholat yang keempat, ya, setelah tadi yang pertama kita iktikaf, yang kedua kita sholat tahiyatul masjid, kemudian yang ketiga kita sholat syukril wudu, ya. Kemudian rangkaian yang keempat, sholat yang ketiga, yakni adalah sholat taubat, ya. Dosa yang pernah kita berbuat, ya, maksiat yang pernah kita lakukan, kita bertobat dengan sholat taubat, ya. Adapun niatnya usolli sunnatat taubati rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum. Kalau sholat sendiri di rumah, makmumnya dihilangkan. Usolli sunnatat taubati rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat selanjutnya yakni sholat lidaf'il bala. Kita memohon kepada Allah segala
mara bahaya, malapetaka yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfudz, di buku amal catatan, di catatan kehidupan kita. Dengan sholat lidaf'il bala ini kita berdoa kepada Allah, kita meminta agar bala, musibah, ujian ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diganti dengan ujian yang ringan-ringan saja, ya. Dan apakah bisa kita merubah takdir? Bisa, karena takdir bisa dirubah dengan doa. Rangkaian sholat yang selanjutnya adalah sholat lidaf'il bala, ya. Usolli sunnatal lidaf'il bala'i rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat secara berjamaah, kalau dilakukan secara berjamaah, usolli sunnatal lidaf'il bala'i rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, ya. Kemudian kita takbir sambil niat di dalam hati, ya. Rangkaian sholat selanjutnya setelah sholat lidaf'il bala, sholat hajat 4 rakaat. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, ya. Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Kalau melaksanakan 4 rakaat, ini yang ijazah dari Kiai Haji Soleh Bahrudin, Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. Beliau mengajarkan agar hajatnya cepat terkabul, yakni sholat hajatnya langsung 4 rakaat. Rakaat yang pertama dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Setelah membaca Fatihah, ya, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian dilanjutkan dengan rakaat kedua, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 20 kali. Kemudian dilanjutkan dengan rakaat yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas 30 kali. Kemudian rakaat yang keempat membaca surat Al-Ikhlas 40 kali. Nah, dilaksanakan 4 rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas kelipatan 10 lagi sampai di rakaat yang keempat 40 kali. Rangkaian sholat selanjutnya setelah sholat hajat, ya, dilanjutkan dengan sholat tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat, yakni kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dengan membaca tasbih di rakaat yang pertama ketika selesai melaksanakan ketika selesai takbir, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca tasbih sebanyak 15, ya, 15 kali. Setelah itu i'tidal, rukuk dulu 10 kali, i'tidal 10 kali, kemudian kita lanjutkan ke sujud 10 kali, terus bangun dari sujud, duduk di antara dari sujud 10 kali, kemudian kita sujud lagi 10 kali, bangun dari sujud, jangan langsung berdiri, duduk dulu 10 kali. Nah, kemudian kita berdiri lagi, terus kita ulang seperti rakaat yang pertama tadi. Kemudian yang terakhir di rakaat yang pertama ya, kita salam, kemudian kita lanjutkan rakaat yang kedua, sama seperti caranya yang awal tadi. Bagaimana niatnya? Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tasbihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau secara berjamaah seperti tadi, tinggal ditambahi makmum, ya. Kemudian rakaat yang kedua juga sama niatnya, usolli sunnatat tasbihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian salat selanjutnya, salat yang ke-8, ya, yakni salat tahajud.
Adapun niatnya sholat tahajud 2 rakaat ya. Kita laksanakan 2 rakaat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Salat tahajud 2 rakaat saja, karena dari rangkaian yang pertama tadi sampai yang ke-8 ini kita sudah sholat sudah banyak sekali ya. Yang penting ibadah itu kita laksanakan secara istiqomah, biarpun sedikit tapi istiqomah, insya Allah barokah ya. Kemudian rangkaian sholat selanjutnya, sholat yang ke-9, yakni sholat subutul iman ya. Sholat subutul iman kita laksanakan 2 rakaat. Adapun niat sholat dari subutul iman, Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal lisubutil imani raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, jika dilaksanakan secara berjamaah di masjid ya. Karena biasanya di masjid-masjid itu ada qiyamul lail secara berjamaah. Kalau sholat sendiri di rumah, usalli sunnatal lisubutil imani raka'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya rangkaian sholat yang ke-11 ya. Yang ke-10 sholat istikharah ya. Adapun niatnya sholat istikharah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal li istikharati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jika sholat sendiri, kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Demikian rangkaian sholat yang dapat kita lakukan, kita laksanakan pada malam-malam ganjil untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.